Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah berkah ini. Marilah kita senantiasa berselawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Sahabat Surga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu waktu istimewa dalam berdoa, baik mendoakan diri sendiri, keluarga, maupun mendoakan anak-anak kita, adalah saat kita sedang sujud dalam ibadah sholat. Boleh pada sujud pertama, kedua, ketiga, atau sujud terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, saat sujud adalah saat terdekat bagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya, hendaklah kita pergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak berdoa. Beliau bersabda, saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang berdoa ketika sujud, dan doa apa saja yang bisa kita baca saat sujud, serta doa untuk anak yang bagaimana yang harus kita baca saat sujud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 2 atau 3 kata yang boleh kita saat sujud sebagai doa kita untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. 3 tersebut adalah, yang pertama, Ya Hayyu, wahai Zat yang Maha Hidup. Yang kedua, Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha berdiri sendiri. Yang ketiga, Birahmatika Astawis. 3 kata ini adalah salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sujud. Beliau membacanya terutama ketika menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulang doa ini ketika sujud terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau berdoa, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astawis. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Bagi kita yang ingin mendoakan anak-anak kita saat sujud terakhir, bisa mengamalkan 3 kata ini, lalu menambahkan doa untuk anak setelahnya. Jika doa untuk anak yang akan kita baca dalam bentuk redaksi bahasa Arab, maka kita baca setelah doa 3 kata tadi. Namun, jika doa untuk anak dalam bentuk bahasa Indonesia, maka doa untuk anak cukup kita baca dalam hati, agar tidak membatalkan ibadah sholat kita. Adapun contohnya sebagai berikut. Pada saat sujud terakhir, kita baca takbir terlebih dahulu, Allahu Akbar. Lalu kita sujud dengan sempurna, diamlah beberapa detik, lalu baca dulu tasbihnya sujud sebanyak 3 kali. Lalu kita sambung dengan Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astawis sebanyak 3 kali. Lalu disambung dengan doa untuk anak, misalnya Robbi habli minas sholihin. Kemudian takbir lagi, bangun dari sujud, Allahu Akbar, dan lanjutkan sholat hingga selesai. Anggap saja kita akan sujud terakhir, kita baca takbir dulu sebelum sujud, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lalu baca Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astawis, Allahu Akbar, takbir, bangun dari sujud, dan kita teruskan sampai selesai.
Jika doa untuk anak berbentuk bahasa Indonesia, maka setelah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, kita diam sejenak dan hadirkan dalam hati doa bahasa Indonesia untuk anak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, disebutkan dalam sebuah hadis saat terjadi perang Badar, Rasulullah SAW sujud dan terus mengulang-ulangnya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan kaum muslimin. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkisah, pada saat terjadi perang Badar, aku ikut berperang. Lalu aku menyempatkan untuk menengok Rasul, apakah yang beliau lakukan. Aku melihat Rasulullah SAW sedang sujud dan bermunajat dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum tanpa ada tambahan yang lain. Aku kembali ikut berperang. Lalu aku kembali menengok Rasulullah, beliau masih tetap sujud dan bermunajat dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Aku lanjutkan lagi kembali ikut berperang. Beberapa waktu kemudian, aku kembali menengok Rasulullah, beliau masih tetap sujud dan bermunajat dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, dan beliau tidak beranjak dari sujud beliau dan berdoa dengan menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.